Anda kembali bersama kami di Mencari Pemimpin. Adu janji kampanye realistis atau bombastis. Bang Plate tadi, gimmick politik gimana tuh Bang jawabnya? Ya kalau udah kehilangan akal, kehabisan akal ya semuanya dituduh gimmick ya. Lalu Pak Joko Widodo ini kan melaksanakan program dan lanjutan programnya. Ada referensi empiris yang sudah dilakukan. Kalau Pak Prabowo memang tidak ada sama sekali programnya. Kalau yang sana gimmick iya, gimmick import ya. Tidak impor, gimmick, naikkan harga beli gabah dari produsen petani, ya daya beli masyarakat mau dinaikkan, subsidi listrik mau dikasih. Tanya itu belajar dulu lah di DPR sana. Karena belum pernah jadi anggota DPR, asal bunyi aja, asal ngomong. Karena apa? Begitu semuanya dikendalikan yang namanya administer price, ya, itu efeknya kepada APBN. Beban APBN itu yang luar biasa nanti gara-gara pernyataan Pak Prabowo yang asal bunyi barangkali belum konsultasi dengan Mas Priyo sama Mas Miftah. Nah inilah lack of experience, ketiadaan pengalaman governing, memerintah. Itu jangan coba-coba memilih pemimpin yang tidak punya background governance negara. Jangan pernah itu. Bahaya untuk negara. Sebelum kita masuk ke kata netizen dijawab dulu kira-kira gimana tuh dibilang gimmick-gimmick Bang Priyo? Begini, saya harus ngakui tidak semua program Pak Jokowi harus saya kritik. Karena juga harus saya apresiasi. Cuman Pak Sekjen, Mas Joni, sahabat saya, sama-sama Sekjen kita. Itu ada beberapa program-program akhir-akhir Terima kasih dulu itu apresiasinya itu. Terima kasih. Akhir-akhir ini yang saya khawatir Pak Jokowi itu terjebak dari janji ke janji. Enggak, dia enggak sebentar saya belum selesai. Enggak. Kalau Tidak, bilang khawatir sebentar, terjebak, saya jawab tidak terjebak. Karena termasuk kartu prakerja. Itu hati-hati saya ulang. Karena jangan terjerembab pada ide-ide yang kelihatan populis. Tapi kemudian sebenarnya itu bunuh diri. Tidak. Pak Prabowo tidak bunuh diri. Pak Jokowi tidak bunuh diri. Untuk jangan mengandaikan Mas Priyo. Mohon maaf ya. Mohon maaf Livi. Mohon maaf. Jangan mengandaikan ya apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Joko Widodo seperti jalan pikirannya Priyo. Bukan. Kalau Mas Priyo mau andaikan Pak Prabowo silakan. Tapi yang namanya Pak Joko Widodo dengan pengalaman empirisnya jangan mengandaikan kegagalan. Jangan. Ini saya hanya mengingatkan kembali. Ini apalagi mengingatkan. Didengar bisa. Mengingatkan Pak Prabowo, jangan mengingatkan Pak Jokowi. Kan kami pendukung Pak Jokowi, bukan Mas Priyo. Bukan tahun 2014. Ingatkan Pak Prabowo lebih baik. Ya, itu lebih bagus. Saat itu Pak Jokowi sebagai capres, beliau menjanjikan dengan maju tak gentar, perangkat-perangkat desa dijanjikan sebagai PNS. Sampai sekarang belum berkuasa sudah mau akhir. Tapi ternyata belum sampai sekarang tuh janji tinggal janji. Bang. Nomor 2 itu belum. Sudah taruh tangan. Saya ulang. PP-nya saya 28 Februari kemarin. DPR RI yang ngetok palu. PNS sampai sekarang belum terjadi. Yang terjadi itu adalah para cari-cari sekdes. Tetapi kalau perangkat desa itu sampai sekarang janji tinggal janji. Satu. Nomor 2. Saya harus belum saya belum. Saya ingin koreksi. Tadi katanya tentang ini penyimpangan informasi nggak bisa lah. Kasihan publik lah ini. Ini banyak bohongnya ini bahaya. Insya Allah. Banyak bohongnya saya itu. mantan pimpinan DPR. Itu banyak bohongnya. Nggak boleh bohong. Yang kedua, belum. Yang kedua, dijanjikan agar gaji setara 2A. Kemudian ditagih. Katanya akhir bulan ini. Tapi itu Menteri Cahyokumolo sendiri, sahabat saya Mendagri, menyampaikan dengan permohonan maaf, itu nanti baru disetujui oleh Menteri Keuangan sekian hari atau sekian bulan setelah ini. Jadi jauh dari janjinya juga. Yang ketiga, belum. Yang ketiga, tentang guru honorer yang juga dijanjikan untuk digaji. Bagaimana tentang ini hanya gaji guru honorer saja yang tidak bisa, kemudian mau menjanjikan untuk program prakerja. Ini kemudian menjadi masalah. Udah dijelaskan ulang lagi. Ini yang keberatan. Ini percuma. I'm sorry to say, kali ini harus saya kritik. Mbak hanya ingin janjikan. Saya boleh bicara, juga. Ini kayak lagu janji. Kau yang menjanjikan. Punya telinga tidak mendengar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua malam hari ini. Tahan. Mbak Livi. Sebelum dikomentari, kita lihat dulu. Kalau tadi bicara realistis, bombastis, kira-kira apa kata masyarakat, nanti sambil dikomentarin ya. Kita lihat dulu. Ini dia, Twitternya. Kata netizen yang budiman ya. Dari hashtag Mencari Pemimpin.
Realistis, sah-sah saja paslon menjanjikan sesuatu saat kampanye, walaupun saat menjabat sebagai pemimpin tidak memenuhi janji-janji kampanye, asalkan tidak memfitnah dan menyebarkan hoaks pada paslon lawan. Mbak Titi, tanggapin dong. Ya, jadi ini mungkin juga cerminan dari masyarakat kita yang terlalu terbiasa dalam proses pemilu, janjinya macam-macam, ketika udah jadi, kemudian janjinya itu banyak yang tidak dipenuhi. Tidak hanya bicara soal pilpres ya, tetapi proses pemilu yang lain legislatif. Tetapi concern yang kedua, yang soal hoax dan fitnah, itu juga harus yang dijawab oleh paslon kita, karena ternyata ini menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh pemilih kita saat ini. Bagaimana mereka bisa memastikan bahwa informasi yang sampai kepada mereka adalah informasi yang kredibel. Nah, belum lagi kemudian kalau bicara berbagai janji itu ada disparitas atau kesenjangan pemahaman. Misal kalau kita menyebut soal unicorn, apa sih unicorn itu, kan itu juga harus di-exercise atau dipastikan yang di bawah itu paham. Termasuk juga kenapa kita tidak bisa stop impor. Apa yang sedang kita impor saat ini. Mengapa kita tidak bisa menyetop. Jadi hal-hal yang sifatnya memang teknis itu harus bisa dibahasakan dengan lebih sederhana. Lalu bagaimana cara mereka berdua, kedua belah pihak ini untuk meyakinkan para pemilih bahwa janji mereka realistis? Betul. Nanti kita bahas usai jeda di Mencari Pemimpin. Waduh. Amat baru kena potong.